Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan bobotoh yang sempat kita bahas beberapa hari kemarin, memang seminggu atau sebulan ke depan kita akan menemukan banyak sekali di media sosial mengenai kegagalan Persib Bandung dalam langkah selanjutnya ke babak 18 ACL 2 gitu ya, atau ya dengan kegagalan ini ditambah sedikit kerusuhan kemarin itu menjadikan bahan berita yang memang tidak enak untuk media lain, untuk supporter lain, ataupun bahkan untuk ya operator liga di negara lain, teman-teman. Bahkan kalau kemarin kan Thailand sudah terang-terangan ingin memban Persib Bandung, katanya jangan ikut ACL lagi, atau sekarang juga ditambah lagi media Vietnam yang menyebutkan bahwa sepak bola Indonesia ini bisa menimbulkan trauma katanya terhadap liga-liga ya mereka gitu ya ketika mereka bermain di Indonesia. Nah ini yang mana kan semakin luas gitu ya untuk efek bola liarnya ini kemana-mana. Namun yang jelas ya sudah, kita harus bijaksana saja teman-teman dalam menanggapi hal-hal yang ada di media sosial. Nah ini juga ada beberapa hal yang memang harus kita bahas dan teman-teman juga harus tahu gitu ya, biar tidak kaget di kemudian hari. Namun yang pertama, kita tetap sampaikan lagi pesan dari Persib Store, yang mana menurut Persib Store saat ini hanya ada sedikit untuk jersey-jersey yang kita pampang sekarang teman-teman. Ini edisi khusus terakhir atau bisa dibilang edisi terakhir dari Persib Bandung di musim ini gitu ya. Jadi jersey away, jersey ACL 2 dan jersey home ini adalah produksi terakhir dari Kelmi untuk musim ini, dan Kelmi akan mencetak ulang atau mencetak baru jersey untuk Persib musim depan, dan itu harus PO atau pre-order 2-3 bulan teman-teman. Jadi ya bayar sekarang, nerima barangnya mah 3 bulan, jadi lumayan gitu ya, panjang juga. Dan memang sekarang juga permintaannya itu katanya luar biasa, di luar ekspektasi dari awal musim, sehingga ya memang ya Kelmi pun kewalahan dan mengakui, teman-teman, manajemen Persib pun mengakui kewalahan dengan permintaan bukan hanya dari Boboto saja, ternyata dari seluruh Indonesia ini memesan jersey Persib Bandung teman-teman. Jadi ya 2 jersey ini ya yang away dan juga jersey ACL away ini sudah sangat langka, sudah sangat jarang. Namun kalau untuk yang supporter edition ini memang sudah tidak ada katanya gitu ya. Yang ada hanya player issue saja, yang mana kita masih punya sedikit stoknya, dimanfaatkan teman-teman. Dan untuk versi Asia dalam bentuk t-shirt itu ada, jadi mangga dimanfaatkan sebelum semuanya habis dan semuanya menjadi langka barangnya gitu ya. Ini simpan saja untuk teman-teman menjadi kenangan lah, karena kita juga sudah mengukir sejarah di ACL 2, walaupun gagal tapi sudah mencetak sejarah di sini teman-teman. Dimanfaatkan untuk barang-barang memorable nanti gitu ya. Jadi ya mangga di etalase bawah sudah kita cantumkan bisi kaburu CF teman-teman. Nah baik, yang selanjutnya kita juga bahas ada kabar yang memang kurang menyenangkan buat teman-teman bobotoh, termasuk saya juga gitu ya, yang mana partai kandang besok atau laga kandang dilanjutkan Super League antara Persib Bandung menghadapi Persita Tangerang ini sepertinya akan sepi teman-teman gitu ya. Tribun di GBLA terancam memang akan dingin atau akan sepi. Nah ini juga kita nggak tahu imbas dari kejadian kemarin atau bagaimana. Tapi sampai saat ini khusus buat subscriber di channel kami gitu ya, yang mana besok status dari tiket masih terjual di bawah 10.000 tiket teman-teman, atau lebih tepatnya di angka 9.600 saja. Ini update terakhir tadi siang ya. Jadi ya sepi lah, biasanya kan
30.000, 29.000, 27.000, ini hanya 9.600 tiket saja yang terjual. Ataukah memang kita memprediksi ya apa ini memang bulan Ramadan gitu ya, lebih memilih taraweh, saum, dan kebetulan saya pun tidak nonton dan kita ya memang bulan puasa ini atau bulan Ramadan ini agak sedikit ragu-ragu gitu ya kalau ke stadion. Tapi ya sudahlah, mungkin teman-teman mangga saja, ini memang pilihan. Kalau yang mau stadion mangga, tiket masih banyak tersisanya teman-teman. Dari 30.000 baru terjual 9.600. Jadi ya masih jauh di bawah standar banget ini teman-teman. Jadi ya udah, apakah memang faktor dari bulan Ramadan atau faktor dari rusuh kemarin? Katanya yang kita dengar juga atau yang kami dengar, tim redaksi mendapat laporan bahwa sebagian Tribun Selatan ini akan ada pengosongan katanya. Bahkan katanya di situ kan ada yang satu kelompok supporter gitu ya, yang katanya mereka akan membubarkan diri. Nah, benar atau tidaknya kita lihat besok, apakah memang masih ada kelompok supporter tersebut atau memang bagaimana. Karena yang kita dengar juga ada akan terjadi satu hal yang tidak baik lah gitu ya sesama bobotoh kalau memang mereka tidak membubarkan diri dan mereka tidak mengakui kesalahan dan lain sebagainya. Karena yang disorot ini seluruh bobotoh, padahal cuma segelintir orang saja. Nah, ini katanya beberapa orang sudah diidentifikasi, ada yang dari Maleber atau Meleber gitu ya, Maleber kalau nggak salah mah di Bandung gitu ya, salah satu yang memakai baju biru yang rada gempal gitu, berambut gondrong, itu orang Maleber katanya. Nah, ini ya mangga sajalah, itu mah manajemen bagaimana caranya gitu ya. Kalau memang tidak ada pergerakan, ini pun mengakibatkan kekecewaan yang lain terhadap ya bobotoh yang sebagian besar kemarin menonton ataupun Bon Jovi gitu ya. Karena ya menurut sebagian teman-teman bobotoh sangat kecewa kalau manajemen tidak mengambil tindakan tegas. Selama ini mah anteng-anteng wae gitu ya. Kita juga sebetulnya ingin gitu ya memberikan satu efek jera gitu ya, bahwa ya cuma terakhir punten ya teman-teman, bukan membandingkan, tapi ya kita fakta dan datanya saja. Terakhir di zaman manajemen Pak Teddy Cahyono ini kita berhasil menekan tindak tanduk yang supporter agak sedikit ngeyel teman-teman. Yang menyalakan flare pernah dihukum hampir ya 1 musim, katanya tidak boleh masuk ke stadion. Lalu juga yang memang membuat kerusuhan walaupun bukan di GBLA pernah dipenjarakan teman-teman. Itu tidak pilih-pilih gitu ya. Kalau memang itu bobotoh ya, kalau mereka salah ditindaklanjuti gitu ya. Nah, ini di zaman Pak Teddy Cahyono. Nah, di Pak Adit saat ini masih belum ada tindakan yang serius gitu ya, masih anteng-anteng saja. Apakah memang jajaran manajemennya juga masih muda-muda gitu ya, jadi ya masih memiliki rasa kebobotohan atau bagaimana? Nah, ini yang harus dicari jalan keluarnya lah teman-teman, biar tidak terulang lagi, tidak terjadi lagi apa yang harus dilakukan. Karena di luaran sana teman-teman gitu ya, yang tidak mengetahui seluk-beluk Viking dan bobotoh, banyak yang menyalahkan bahwa yang melakukan kerusuhan itu bobotoh dan Viking katanya. Jadi ya samaratakan gitu ya, seluruh bobotoh ini yang hadir di stadion dinamainnya Viking gitu. Padahal ya kita tahu kelompok bukan kelompok Viking gitu ya yang kemarin melakukan satu pitch invasion, itu adalah South Side yang ada di Tribun Selatan. Nah, ini teman-teman juga harus tidaknya mulai mengetahui gitu ya, di Tribun Selatan ada kelompok supporter apa, di Timur apa, di Utara apa gitu ya. Jadi tidak salah nyebut dan tidak iya wae gitu, padahal ya nggak tahu gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan lah kita bisa banyak sharing di sini, bisa banyak bertukar pikiran juga gitu ya, semakin berliterasi lah di sini teman-teman. Nah, ini sedikit info mengenai tiket teman-teman. Jadi tiket masih belum menarik untuk sebagian bobotoh mengundang ke GBLA, jadi masih di bawah standar gitu ya. Lalu juga selanjutnya ini yang memang agak sedikit penting teman-teman, yang mana sebetulnya dibilang
apa ya, dibilang sedih ya sedih gitu ya, dibilang tidak ya tidak, namun ada satu pernyataan dari Boyan Hodak kemarin teman-teman yang menyatakan bahwa Persib musim ini agak sedikit sulit untuk juara katanya. Nah, ini mengundang tanda tanya sebetulnya. Sebetulnya di awal musim Boyan Hodak pernah mengatakan ini, namun baru tercetus lagi kemarin, teman-teman. Jadi Boyan Hodak mengatakan kemarin Persib akan sulit juara di musim ini. Nah, kalau memang kita prediksi gitu ya, atau kita kasih sedikit perumpamaan, ya mungkin kalau dari segi teknis, dari segi permainan itu sangat mungkin sangat sulit gitu ya, karena ya Persija sekarang bermain mungkin mepet banget gitu ya, sama poinnya dengan Persib Bandung. Borneo juga hanya beda 1, di bawahnya juga Malut yang bukan tidak mungkin bisa nyusul, dan tim-tim yang lainnya kalau memang Persib bermain tidak stabil, teman-teman. Nah, ini yang memang kalau dari segi permainan, tapi ya kita juga malam tahu gitu ya, Persija Jakarta menang karena ya beberapa kejanggalan juga gitu ya, VAR-nya katanya memang tidak berfungsi, lalu ada beberapa gol yang ya begitulah teman-teman ya. Jadi sudahlah, kita coba fokus dulu saja ke Persib, karena sekarang Persib sendiri masalahnya banyak, baik itu di internal maupun di eksternal. Kalau di eksternal sudah banyak katanya hati-hati akun-akun bodong atau akun-akun palsu yang memang ingin ingin mengadu domba dan ingin setidaknya menjelek-jelekan nama Persib Bandung. Jadi kita mesti selektif juga, kita juga mesti lebih lebih dewasa lagi dalam melihat media sosial ini benar atau enggak. Lihat dulu aja akunnya, oh ternyata nggak ada yang diikuti, tidak ada yang mengikuti, tidak ada postingan tapi dia komentar. Nah, ini sudah akun fake gitu ya. Jadi ya ini mah tujuannya jelas untuk memberi citra negatif kepada Persib Bandung. Jadi kita lawan satu persatu teman-teman untuk hal-hal yang memang yang ingin Persib tidak juara musim ini, gitu saja intinya mah gitu ya. Dan terakhir, ketika Boyan mengatakan akan sulit juara di musim ini, kalau dari teknisnya seperti itu, tim-tim yang lain juga bagus, tapi di luar itu juga sekarang apalagi kejadian kemarin teman-teman di GBLA, mulai dari I-League dan juga PSSI, bahkan Pak Erick Thohir kemarin itu mengatakan bahwa ya saya tidak tahu katanya, saya tidak akan terlalu dalam gitu ya menanggapi itu, kita tinggal tunggu saja saat ini dari AFC apa yang akan ya diberikan hukuman oleh AFC gitu ya, baru saya ngomong katanya. Nah, ini seakan-akan punten teman-teman, seakan-akan I-League dan juga PSSI ini nggak campur tangan gitu ya, nggak mau ikut terlibat dengan klubnya, padahal kita sudah membawa nama baik Indonesia. Walaupun kalah, kita sudah mengunci 2 tim di musim 2027-2028. Kita ada 2 tim yang bisa masuk ke ACL 2 gitu ya, itu berkat Persib Bandung. Tapi dengan kejadian kemarin seakan semuanya lepas tangan teman-teman, apalagi I-League tidak mengeluarkan statement apapun gitu ya, apalagi Ferry Paulus tidak mengeluarkan statement apapun untuk membela Persib Bandung di mata Asia. Jadi ya sekelas ketum PSSI-nya aja Pak Eto gitu ya, Erick Thohir, ya dia bilang ya kita tidak mau terlalu dalam katanya, kita tinggal tunggu saja apa yang akan dilakukan oleh AFC, maksudnya denda apa yang akan diberikan ke Persib Bandung, baru saya komentar katanya. Nah, ini kan seakan-akan ya sudah lepas we nya kumaha Persib we bade kumaha gitu ya. Jadi ya baik itu di internal maupun eksternal sepertinya ya memang agak kumaha lah gitu ya untuk jalan terjal Persib Bandung mengejar hat-trick juara di musim ini. Tapi la haula wala quwata illa billah aja lah, bismillah aja. Kita mah sebagai bobotoh dukung yang positif saja, apapun itu yang terjadi, yang sudah ya sudah, yang kalah makin baik gitu ya, kita tatap Super League ke depan gitu teman-teman. Mungkin informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini mudah-mudahan bisa menambah satu wawasan baru buat teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.